Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 484 sampai dengan 486 lebih baik biarkan dia membenciku. Kalimat Kenneth sama seperti bom yang meledak di keluarga Carmine. Kepala semua orang berdengung karena ledakan itu. Hadiah yang disiapkan Peter untuk keluarga Carmine adalah kontrak dengan perusahaan Lipon. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Coba aku lihat. Nyonya besar Andrea maju ke depan dan mengambil beberapa serpihan kertas dari tangan Kenneth. Kertasnya menyatu setelah dirapikan sebentar. Meskipun kontraknya sudah robek, tapi stempel merah bulat ini bisa dilihat dengan jelas. Jadi stempel perusahaan Lipon dan tanda tangan Damian segera terlihat. Perusahaan Lipon. Benar-benar perusahaan Lipon. Tangan Nyonya besar bergetar. Saat ini kepalanya terus berdengung dan tidak bisa tenang. Orang lainnya termasuk Alisa dan Dano juga melihat ke depan. Mereka semakin takut setelah melihatnya. Ini benar-benar bukan lelucon. Kertas yang dirobek Peter adalah kontrak dengan perusahaan Lipon. Meskipun mereka tidak tahu isi kontrak ini, tapi Peter jelas punya hubungan dengan perusahaan Lipon karena dia bisa mengeluarkan kontrak ini. Ini. Nyonya besar Andrea perlahan duduk di kursi dengan kaget. Anggota keluarga lainnya juga terdiam. Mereka sama sekali tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ada yang sedang berpikir, mungkinkah Peter orang besar? Kalau seperti itu, bukankah mereka melakukan kesalahan besar dengan mengusir Peter? Saat memikirkan ini, mereka saling memandang, lalu menunduk diam. Pada saat ini, tidak ada yang berani menegakkan kepala. Karena mereka semua ikut andil dalam hal ini. Abigail, apa pendapatmu? Nyonya besar Andrea mengerutkan alis lalu melihat Abigail. Hah? Abigail seperti baru sadar dari lamunan dan melihat Nyonya besar Andrea dengan bingung. Kamu tidak dengar dengan semua yang aku katakan tadi. Hati Nyonya besar Andrea sudah sangat kacau dan langsung emosi ketika melihat sikap Abigail. Abigail tidak membantah dan mengangguk pelan. Nyonya besar, Abigail telah mengusir Peter tadi. Dano menggertakkan gigi dan maju ke depan untuk mengingatkan Nyonya besar Andrea. Nyonya besar Andrea perlahan menarik matanya saat mendengar itu. Benar juga. Meskipun merawat kucing atau anjing, pasti akan ada perasaan setelah 2 tahun. Terlebih lagi Peter adalah seorang manusia. Tentu saja Abigail merasa sedih karena mengusir Peter. Tidak perlu bicarakan hal ini lagi. Abigail, ini adalah hadiah untuk keluarga Carmine yang dikatakan Peter tadi. Kenneth telah menyatukan kertasnya dan menemukan stempel di kontrak ini milik perusahaan Lipon. Jadi aku ingin menanyakan pendapatmu. Nyonya besar Andrea mengatakannya dengan sabar. Apa, perusahaan Lipon? Abigail bingung setelah mendengarnya. Benar, di atasnya ada stempel perusahaan Lipon. Nyonya besar Andrea berkata sambil menyatukan beberapa serpihan kertas di meja. Ini. Abigail terkejut setelah melihatnya. Apa pendapatmu? Nyonya besar Andrea dan lainnya melihat Abigail. Pendapat apa? Abigail mengernyit dengan bingung setelah mendengarnya. Menurutnya apakah hal ini mungkin terjadi? Nyonya besar Andrea mengetuk meja dan bertanya lagi. Semua anggota keluarga Carmine melihat Abigail untuk menunggu jawabannya. Aku tidak tahu. Abigail menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu juga tidak bisa menilai. Kenapa bisa tidak tahu? Peter setiap hari bersamamu. Memangnya kamu tidak tahu apa yang dia lakukan? Apakah kamu tidak tahu dia berhubungan dengan siapa dan apakah punya hubungan dengan perusahaan Lipon? Janet mendengus dan menyalahkan Abigail. Aku tidak memakai alat penyadap di tubuhnya. Bagaimana aku bisa tahu dia pergi kemana? Mana aku tahu dia berhubungan dengan siapa? Abigail mengerutkan alis dan melihat Janet dengan dingin. Kenneth dan Janet punya andil besar dengan pengusiran Peter. Jadi jangan harap Abigail akan bersikap baik pada mereka. Kamu, Janet langsung tidak bisa berkata-kata.
Dia berpaling dan tidak bicara lagi. Abigail, apakah Peter pernah mengungkit perusahaan Lipon di depanmu? Atau kamu tahu dia biasanya menelepon siapa? Nyonya besar Andrea melambaikan tangannya pada Janet, lalu melihat Abigail dan bertanya. Nenek, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Kalaupun Peter benar-benar mengenal perusahaan Lipon, lalu kenapa? Dia sudah diusir dari rumah seperti seekor anjing oleh keluarga Carmine. Walaupun dia memiliki latar belakang dan koneksi yang luar biasa, apakah ada hubungannya dengan keluarga Carmine? Abigail mengajukan pertanyaan retoris, menyebabkan semua anggota keluarga Carmine menjadi malu dan menundukkan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ada lagi, Nenek, sebenarnya kalian semua tahu jawaban apa yang ingin kalian dengar. Kenapa masih harus bertanya padaku? Sorot mata Abigail terlihat sinis setelah mengatakan hal ini. Keluarga Carmine pun tercengang setelah mendengarnya. Dalam hati mereka ingin mendengar Abigail bilang kalau Peter sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan Lipon. Karena dengan begitu, mereka tidak perlu menyesal telah mengusir Peter. Aku tahu apa yang ingin kalian semua dengar. Jadi, izinkan aku memberitahu kalian semua kalau Peter tidak pernah menyebutkan perusahaan Lipon di depanku. Adapun apakah dia benar-benar berhubungan dengan perusahaan Lipon atau tidak, aku tidak tahu. Aku juga belum pernah melihatnya. Setelah selesai berbicara, Abigail pun tidak lagi melanjutkan dan raut wajahnya terlihat sangat datar. Sudah aku bilang. Peter si pecundang itu setidaknya kenal dengan Presdir Yosua dan lainnya. Mana mungkin dia bisa menghubungi perusahaan Lipon dengan sesuka hati. Kalau dia meminta mereka untuk mengatakan beberapa patah kata, mereka pasti tidak akan terlalu memperhatikannya. Kenneth terkekeh dengan penuh percaya diri. Lalu apa-apaan dengan kontrak ini? Nyonya besar Andrea mengulurkan tangan dan menunjuk ke beberapa lembar kertas di atas meja. Nenek, apakah kita masih perlu memikirkan hal ini? Kontrak ini 200% palsu. Kenneth mengambil secari kertas yang robek dengan wajah sinis. Kenapa kamu bilang begitu? Nyonya besar Andrea berhenti sejenak dan bertanya sambil mengernyitkan dahi. Nenek, kita telah menetapkan bahwa Tuan Kenzo adalah anggota eksekutif senior perusahaan Lipon. Kami juga telah menyelidiki informasi ini secara pribadi. Tuan Kenzo juga bilang selama Peter diusir, kerjasama akan langsung ditandatangani. Mana mungkin Tuan Kenzo berani menipu kita? Kalaupun memang bernyali besar, apakah dia berani membuat keputusan untuk perusahaan Lipon tanpa izin? Analisis Kenneth agak masuk akal. Nyonya besar Andrea pun menganggukkan kepalanya setelah mendengarnya. Nyonya besar Andrea telah meminta seseorang untuk menyelidiki identitas Kenzo. Dia memang anggota eksekutif senior perusahaan Lipon dan berfokus dalam bidang kedokteran. Dengan identitas Kenzo, dia tidak mungkin bisa berbohong. Itu berarti Peter pasti memiliki dendam terhadap perusahaan Lipon. Pasti seseorang yang dia kenal yang telah menyinggung perusahaan Lipon. Jadi Peter yang disalahkan karenanya. Akibatnya, keluarga Carmine juga ikut disalahkan. Karena Peter memiliki dendam terhadap perusahaan Lipon, maka kontrak yang dia bawa kepada mereka harus dipertimbangkan. Abigail sama sekali tidak mengatakan apapun setelah melihat reaksi dan ucapan keluarga Carmine. Peter sudah diusir, jadi sekarang tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Dalam hatinya, Abigail juga merasa tidak mungkin Peter bisa mendapatkan kontrak kerja sama dengan perusahaan Lipon. Karena perbedaan antara Peter dan perusahaan Lipon terlalu besar. Yang satu adalah orang lumpuh tidak berguna yang telah menjadi gila selama 2 tahun. Sementara yang lain adalah kuda hitam terbesar dalam lingkaran bisnis kota Mandala. Perusahaan Lipon yang secara samar-samar telah menjadi penguasa lingkaran bisnis kota Mandala. Keduanya bagaikan langit dan bumi. Mungkin saja mereka tidak akan pernah bertemu seumur hidup, kan? Jadi, kontrak ini adalah kontrak palsu yang dibuat oleh Peter untuk menipu kita. Tapi itu juga tidak masuk akal. Apa dia tidak takut diekspos oleh kita? Selama kita menghubungi perusahaan Lipon, kita bisa langsung membongkar kebohongannya. Menurut Nyonya Besar Andrea,
Yang Kenneth katakan memang masuk akal. Akan tetapi, dia juga agak bingung dengan perilaku Peter yang seperti ini. Hais, Nenek, izinkan aku menjelaskannya seperti ini. Perusahaan mana yang menurutmu akan bermain-main dalam menandatangani kontrak? Misalkan keluarga Carmine menandatangani kerjasama dengan klien perusahaan lain. Bagaimana kita akan menandatanganinya? Kenneth menjentikkan pergelangan tangannya sambil mengerucutkan bibirnya. Tentu saja perusahaan harus mengirimkan perwakilan hukum dan memeriksa semua rancangan kontrak melalui Departemen Hukum kedua perusahaan. Pastikan tidak ada masalah sebelum menandatanganinya. Nyonya Besar Andrea otomatis sudah mengetahui proses penandatanganan kontrak perusahaan. Benar. Kontrak kerja sama perusahaan jelas bukan masalah sepele. Walaupun bukan badan hukum perusahaan yang turun tangan, setidaknya harus orang yang lebih senior. Tapi Peter malah datang dengan kontrak perusahaan Lipon. Apakah menurutmu itu nyata? Kalaupun dia adalah anggota eksekutif senior perusahaan, dia pasti tidak bisa melakukan langkah ini, kan? Kecuali dia adalah bos perusahaan Lipon. Apa itu mungkin? Kenneth tertawa terbahak-bahak dengan sinis. Itu jelas tidak mungkin. Setelah Kenneth menyelesaikan ucapannya, Janet dan yang lainnya menggelengkan kepala satu demi satu. Peter adalah bos dari perusahaan Lipon. Mereka tetap tidak akan percaya walau mereka harus dihajar sampai mati. Kalau begitu, memang ada benarnya. Nyonya Besar Andrea menganggukkan kepalanya sekilas. Dia juga tersentuh oleh ucapan Kenneth dan yang lainnya. Nenek, Peter sudah menjadi masa lalu. Jadi kamu jangan berharap padanya. Pecundang akan selalu menjadi pecundang seumur hidup. Kenneth mencibir dan langsung menghancurkan kontrak yang robek, melemparkannya ke atas lantai dan menginjaknya 2 kali. Abigail mengerutkan kening dan melirik ke arah Kenneth. Bibirnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, Peter sudah bukan tunangannya. Walaupun Abigail ingin membelanya, dia sendiri sudah tidak lagi berhak untuk membela Peter. Jangan bicarakan dia lagi. Sekarang semuanya sudah siap. Yang kita butuhkan hanyalah menunggu waktu yang tepat. Tunggu saja setelah kerja sama perusahaan Lipon ditandatangani. Keluarga Carmine pasti akan menjadi lebih baik. Nyonya Besar Andrea melambaikan tangannya sekilas. Wajahnya terlihat penuh dengan antisipasi. Semua anggota keluarga Carmine berulang kali menganggukkan kepala mereka. Sekarang mari kita bahas bagaimana kita akan menandatangani kontrak dengan perusahaan Lipon. Kita tidak hanya harus memastikan maksimalisasi kepentingan kita sendiri, tetapi juga membuat perusahaan Lipon puas dengan kerjasama ini. Hanya dengan cara ini kerjasama kita dengan perusahaan Lipon bisa bertahan. Nyonya Besar Andrea langsung membuka suara dan meminta para anggota keluarga Carmine untuk berdiskusi bersama. Nenek, kalian sibuk dulu. Aku agak kurang sehat, jadi aku akan pulang dulu. Abigail perlahan berdiri dan berkata sambil menatap Nyonya Besar Andrea. Yo, orang lumpuh itu baru saja pergi dan kamu sudah merindukannya. Janet tertawa terbahak-bahak dan mengejek Abigail dengan sengaja. Kalau tidak tahu cara berbicara, minta ibumu untuk mengajarimu dengan benar. Katakan satu kata lagi tentang putriku dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Alisa memukul meja dengan keras dan berteriak pada Janet. Nenek, lihat bibi Alisa. Kok begitu galak? Janet langsung menatap Nyonya Besar Andrea dengan wajah menyedihkan seolah dirinya telah ditindas. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Abigail, sebaiknya kamu kembali dan istirahat dulu. Tapi kamu harus ikut saat kontrak ditandatangani. Nyonya Besar Andrea menatap Abigail dan berkata dengan serius. Aku mengerti. Abigail menganggukkan kepalanya perlahan, lalu melangkah keluar. Nyonya Besar Andrea, aku agak khawatir, jadi aku akan pergi dengannya. Dano juga segera berdiri dan berkata kepada Nyonya Besar Andrea. Baiklah, kalian awasi dia. Kurasa dia lebih bodoh dariku. Nyonya Besar Andrea mengernyitkan dahi dan berkata sambil melambaikan tangannya. Dano dan istrinya segera mengucapkan selamat tinggal pada semua orang dan mengikuti Abigail. Di dalam BMW,
Abigail tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ibu dan ayah, kapan kita akan mengembalikan mobilnya? Setelah sekian lama, Abigail perlahan memalingkan wajah dan berkata sambil melirik ke dalam mobil. Mengembalikan apa? Kepada siapa? Alisa terkejut mendengarnya dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menekan konsol tengah. Kembalikan mobil kepada Peter. Kita sudah mengusirnya, tapi dia membeli mobil ini dengan uangnya. Abigail menggertakkan giginya dan berkata dengan serius. Itu jelas mustahil. Sudah kubilang, dia sudah makan dan tinggal di rumah kita selama 2 tahun. Tanpa kamu merawatnya, mungkin saja sejak lama dia sudah mati kelaparan. Apa gunanya memiliki lebih banyak uang kalau orangnya sudah tidak ada? Barang-barang yang dia beli untuk keluarga kita sudah sepantasnya menjadi milik kita. Alisa mendengus sinis. Dia tidak ingin mengembalikan BMW itu kepada Peter. Bagaimana mungkin dia mau naik bus setelah terbiasa mengendarai BMW? Bu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Abigail mendengus dan menatap Alisa sambil mengernyitkan dahi. Berhentilah berbicara omong kosong. Ku beritahu kamu. Apa yang menjadi milik keluarga kita adalah milik keluarga kita. Aku pasti tidak akan pernah mengembalikannya pada Peter, termasuk mobil Bentley itu. Kamu juga harus memintanya dari Peter. Namamu tertulis di buku mobil itu. Mata Alisa berkaca-kaca saat teringat pada mobil Bentley milik Peter lagi. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Abigail menggelengkan kepalanya sekilas. Nada suaranya terdengar semakin pasrah. Baiklah, Abigail, dengan kepribadian Peter, apa dia akan mau kalau kamu kembalikan padanya? Dano memegang setir dengan satu tangan dan melirik Abigail melalui kaca spion bagian dalam. Abigail tersenyum dan langsung membeku di tempat. Benar, Peter pasti tidak menginginkannya. Dia juga sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Kalau Abigail ingin mengembalikannya dengan paksa, sikapnya akan terlihat dibuat-buat. Abigail, sebenarnya aku tidak mengerti kenapa tadi kamu berbicara begitu kasar kepadanya. Sebenarnya, kamu bisa saja menyuruhnya meninggalkan keluarga Carmine dengan baik-baik. Dano memperlambat mobilnya perlahan dan bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Apakah dia akan pergi kalau tidak membentaknya? Alisa adalah orang pertama yang mengambil alih tanpa menunggu Abigail menjawab. Bisakah kamu beristirahat sebentar? Aku sedang membicarakan hal penting dengan gadis itu. Dano berteriak sambil menginjak rem mendadak dan memelototi Alisa. Heh. Alisa mendengus dan menoleh keluar jendela. Ayah, apakah menurutmu masuk akal kalau aku melakukan itu? Membicarakannya dengan baik-baik, walau sudah tahu hal itu tidak membuahkan hasil. Itu hanya akan membuatnya semakin sedih kalau mengingatnya. Abigail menggelengkan kepalanya sekilas. Sepasang mata yang indah itu memancarkan cahaya yang bisa melihat segalanya. Ini tidak seserius itu. Dano mengusap ujung hidungnya dan berkata, dengan ragu, ada. Bukankah Carlo telah memberi batuan yang begitu besar untuk keluarga Carmine demi aku? Begitu kerjasama ditandatangani, dia akan menjadi kontributor terbesar bagi keluarga Carmine. Walau aku tidak mau, nenek akan menjodohkanku dengannya. Seberapa sedihnya Peter kalau saat itu aku sudah bersama Peter. Jadi, aku lebih suka dia membenciku. Setidaknya kelak tidak perlu begitu sedih. Sudut bibir Abigail berkedut dengan penuh kesedihan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Mendengar suara Abigail terdengar begitu sedih, Dano dan Alisa menoleh untuk melihatnya. Ternyata Abigail telah memikirkan hal-hal ini, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Sudahlah, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kita bicarakan lagi setelah saatnya tiba. Dano menghela napas perlahan dan melaju kembali ke rumah. Di dalam kediaman Nyonya Besar Andrea, sekelompok anggota keluarga Carmine menegosiasikan kontrak bersama-sama. Nyonya Besar Andrea merasa sangat puas setelah melihat persyaratan kontrak. Bagus, memang benar semua orang telah bekerja keras bersama-sama. Kontrak ini sangat sempurna. Nyonya Besar Andrea memegang selembar kertas di tangannya dan berkata dengan lega.
Kontrak menentukan nasib masa depan keluarga Carmine dan tidak ada satupun dari mereka yang berani lalai. Sekarang hubungi Tuan Carlo dan minta dia untuk memperkenalkan perusahaan Lipon kepada kita. Tanpa banyak omong kosong lagi, Nyonya Besar Andrea langsung berkata dengan tidak sabar.